Namastu, Namo Siddham, Om Swastiastu. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur hadapan Sang Yang Widiwasa karena atas astu kerta nugraha ida kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat berkumpul dan berkesempatan pada hari yang suci. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana dengan tema fenomena munculnya tari sakral baru seperti tari rejang dan tari baris dalam perspektif Hindu. Tari sakral sebagai wujud bakti dalam ajaran Hindu. Seni terutama seni tari sakral merupakan salah satu bentuk bakti yoga, yaitu jalan pengabdian kepada Tuhan sebagaimana tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita yang berbunyi Yat Korasi Yat Asansi Yat Jonasi Dadasi Yat Yat Tapasyasi Kwanteyat Tat Kurupa Mad Arpanam, yang dimana memiliki arti apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau persembahkan atau persiapkan, dan apapun tapa brata yang engkau lakukan, itu sebagai persembahan kepadaku. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa semua berbentuk aktivitas termasuk menari jika dilakukan dengan kesadaran sebagaimana persembahan suci, maka hal itu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Nah, banyak fenomena tari sakral baru, di antaranya kreativitas dan kesucian. Di berbagai desa di Bali dan daerah, kita melihat munculnya bentuk-bentuk baru dari tari rejang, tari baris, maupun tari waris sekar. Ini seringkali muncul dalam konteks desa adat yang ingin menegaskan identitas, kultur, dan spiritual mereka. Apakah boleh menciptakan tari sakral baru? Dan tenuneng tiang. Baik. Menurut Lontar Dharma Pawayangan, seni sakral termasuk tari harus memenuhi unsur
tari sakral ini harus memenuhi 3 unsur. Di antaranya ada tatwa. Tatwa ini mengandung nilai-nilai spiritual. Terus ada susila atau etika. Etika mengandung atau membaca hal-hal yang menyimpang dari nilai moral dan agama. Terus yang ketiga ada upacara. Upacara dipersembahkan dalam konteksnya seperti spiritual. Spiritual diantaranya seperti mesegah, ngodalin, menteglingge, karya, musabe, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, selama tari tersebut diciptakan dan dipentaskan dengan kesadaran suci dan memenuhi 3 unsur tersebut, maka secara etika dan agama dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi dharma. Nah, adapun tujuan dan konsep Hindu. Yang pertama, Tri Pramana, sumber pengetahuan dalam Hindu. Ampun sami ni keuning dengan Tri Pramana. Dan Nih, untuk menilai kebebasan tari sakral itu, kita dapat menggunakan pratasya. Nah, pratasya nike pengamatan langsung apakah tarian tersebut menimbulkan rasa bakti dan sakralitas. Terus yang kedua ada anumana. Anumana nike mengarah ke logika. Seperti bentuk dan gerakan sesuai dengan nilai-nilai Hindu itu dipikirkan secara berlogika atau secara anumana. Terus yang ketiga ada agama. Agama ini merujuk pada kitab suci, di mana pelaksanaan tari harus sesuai dengan aturan dari kitab suci, dari tatwa, dari lontar, dari Weda, dan kitab Purana. Nah, setiap desa juga memiliki aturan. Seperti apa yang kita ketahui, Desa Kalapatra. Konsep dari Desa Kalapatra ini dalam ajaran Hindu memberikan kelenturan terhadap perubahan budaya sepanjang esensinya tetap mengabadi pada dharma. Maka tari sakral baru dapat lahir dalam kontekstual dengan desa atau tempat dan kala waktu dan pada kondisi masyarakat. Ini sering menjadi masalah di desa utawi di tempat tinggal.
Idedani semeton sarang sami, desa Kalapatra niki menjadi salah satu masalah dalam kehidupan masyarakat desa. Karena seperti yang kita ketahui, waktu itu semuanya sudah diatur dan sudah semuanya disesuaikan oleh berjuru adat. Nah, banyak krama desa yang mungkin tidak bisa menyesuaikan waktu dalam pelaksanaan upacara dan lain sebagainya. Nah, terus yang berikutnya ada peran masyarakat dalam seniman Hindu, utawi seniman Hindu Bali khususnya. Masyarakat dan seniman memiliki tanggung jawab dharmika dalam menciptakan dan memelihara seni sakral. Itu harus dilestarikan oleh Idedani semeton sareng sami. Ada 3 konsep yang harus Idedani semeton pahami untuk melestarikan seni, khususnya seni Bali. Yang pertama itu menjaga kesucian dan niat. Niat suci ring Idedani semeton sareng sami ngajagan utawi melestarikan tari Bali, tari sakral. Itu niat sane suci yang harus Idedani semeton sareng sami pahami. Terus yang kedua ada melibatkan pemangku, karena pemangku sebagai pemimpin spiritual di Bali harus mengetahui proses dari penyucian tari, karena setiap tari memiliki proses dan tahapan untuk penyuciannya. Terus yang ketiga, menghindari komersial tari sakral, di mana banyak desa-desa yang memiliki tari sakral tetapi tidak ditarikan dengan prosedur dan aturan sesuai dengan tari sakral tersebut, yang mungkin lambat laun akan menyebabkan pencerminan atau pencemaran dari tari tersebut. Terus yang terakhir niki sekaligus penutup niki ring darmo canda tiang ring galahe sani becik niki menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Nah, tradisi dan inovasi nike berbeda jauh. Lamun tradisi itu sudah ada sejak zaman prasejarah yang diwariskan oleh Idedani krama desa, diwariskan dan dilaksanakan turun-temurun. Nike yang disebut dengan tradisi. Lamun inovasi niki seni yang ada dalam diri.
yang dituangkan dalam bentuk tari. Niki yang harus didadani semeton sareng sami pahami, tradisi lan inovasi. Inovasi nike baru berdiri yang menggambarkan seni dari diri. Tarian yang baru terbuat dan tarian yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Itu perbedaan. Ajaran Hindu Bali itu sangat dinamis, yang dimana ajaran Hindu itu tertuang dan ditulis dan diatur oleh Begawan Gita yang berbunyi Karmanaiva Hisasmidahim Attati Janakadaya, yang dimana memiliki arti dengan bertindak sesuai dharma, para raja seperti Janaka mencapai kesempurnaan. Bertindak sesuai dengan Begawan Gita akan mencapai kesempurnaan. Itu arti ling Begawan Gita. Begitu pula dengan seni tari. Jika tindakan menciptakan tari baru dilakukan dalam kerangka dharma, maka hal itu adalah wujud bakti dan spiritual, tapi harus disesuaikan dengan aturan Risi Kalapatra. Tidak boleh membuat tari yang tidak berdasarkan 3 unsur yang tadi saya sudah sampaikan. 3 unsur tersebut antara lain takwa, susila, dan upacara. Nah, harus membuat tari dengan 3 kerangka tersebut dan sesuai dengan aturan Begawan Gita yang ditulis dalam 3.2. Bakti dan spiritual nike memang sangat perlu untuk munculnya tari-tari baru, karena seiring berjalannya zaman banyak tari-tari baru yang keluar dan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari tari tersebut. Banyak ide dan simptom sarang sami uning ke teken pelaksanaan tari, tari sakral, tari inovasi, ke masing-masing memiliki perbedaan. Nggih, iki manten dan mewacana ringkiang dijang sinep nika untuk para mesnadi. Om Santi Santi Santi. Kayaknya